Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Toraja Utara akan mendemonstrasikan praktik coaching modul 2.3. Kali ini saya Adriana Yumita Limbong berperan sebagai pengamat atau supervisor dan juga rekan saya Ibu Veronica Mayabida sebagai coach dan rekan saya Ibu Darniati Pakombong sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar sangat luar biasa. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan saya juga baik Bu. Oke, hari ini Ibu Maya akan melakukan coaching ya? Betul sekali Bu. Ya, jadi sebelum Ibu Maya melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh Bu? Baik Bu, boleh. Sebentar, ketika Ibu Maya melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian nanti Bu jangan lupa untuk memperhatikan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching ya. Sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya Bu, baik. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu hendak kembangkan nanti? Dalam kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah ada 3 hal, yaitu hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Ya, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Betul Bu. Kompetensi mendengar secara aktif, hadir secara penuh, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Oke. Nah, kira-kira dari kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik nanti? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, yang pertama adalah hadir secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Baik, jadi kehadiran penuh serta mendengarkan dengan aktif ya Bu, yang ini Ibu kembangkan. Oke, lalu indikator kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Dari coaching kali ini yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah kemampuan atau coach saya mampu menemukan solusi yang diharapkan sehingga ia mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik, luar biasa ya Bu. Nah, jadi sebentar silakan Ibu lakukan coaching sebaik-baiknya sehingga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, dan nanti setelah proses coaching kita bertemu kembali ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Selamat sore Ibu Darniati. Selamat sore Bu Maya. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Saya sangat luar biasa baik juga Bu. Ya, jadi sesuai dengan janji kita tadi malam saat Ibu menghubungi saya bahwa hari ini kita bertemu, ada yang ingin disampaikan Ibu? Ya Bu, begini persoalannya ya Bu, saya hadapi di sekolah itu, murid-murid saya itu minat membacanya sangat kurang. Iya, lalu dari Ibu mau bercerita kepada saya ini apa yang ingin diharapkan? Ya, saya mengharapkan hari ini Bu, dalam percakapan kita saya bisa mendapatkan strategi atau metode untuk meningkatkan minat baca murid saya di sekolah. Baik Bu, jadi apa saja masalah-masalah yang Ibu hadapi untuk terkait minat baca
kesusahan yang saya hadapi itu yang saya amati misalnya dalam proses pembelajaran, anak-anak ketika disuruh membaca itu mereka tidak menghiraukan, bahkan mereka seolah-olah tidak memiliki minat untuk membaca buku. Ada lagi, jadi saya pikir bahwa membaca itu adalah satu proses dalam pembelajaran yang sangat penting, karena setiap materi itu harus dibaca dengan buku. Lalu tentang ibu ketika anak-anak ibu tegur atau nasihat untuk membaca, ada kendala yang ibu temukan dalam mengajak anak-anak untuk membaca. Ini kendala yang saya hadapi. Saya sudah mencoba untuk menyiapkan buku bacaan dalam kelas, tapi hal itu tidak menarik mereka untuk membaca. Lalu ketika ibu sudah mengajarkan, bagaimana dengan buku-buku yang ibu siapkan itu? Apakah gambarnya atau buku-buku bacaan itu biasa-biasa saja, ataukah hanya diletakkan di atas meja, ataukah bagaimana? Nah, buku yang saya siapkan itu bervariasi, ada buku cerita, ada buku mata pelajaran, dan itu saya siapkan satu meja untuk mereka tempati membaca. Ya. Lalu pada saat ibu mengajak mereka membaca, adakah yang langsung mengikuti ibu atau semuanya acuh tak acuh? Kalau saya lihat hanya 2 atau 3 orang saja yang mengikuti ketika diajak untuk membaca. Ya, baiklah. Ketika ibu mengajak anak-anak untuk membaca, lalu apa yang ibu lakukan pada saat anak-anak membaca? Ketika mereka membaca, saya mengamati mereka. Kadang juga saya menemani mereka untuk membaca, dan ketika sudah membaca itu saya langsung menuliskan apa yang dibaca dan saya tampilkan di buku. Jadi permasalahan ibu di sini adalah ketika waktunya untuk berliterasi membaca, anak-anak tidak banyak yang berminat. Kemudian ketika ibu sudah berusaha, ketika ibu sudah mengajar, bagaimana dengan buku-buku yang ibu siapkan? Apakah gambarnya atau buku-buku bacaan itu biasa-biasa saja, ataukah hanya diletakkan di atas meja, ataukah bagaimana? Nah, buku yang saya siapkan itu bervariasi, ada buku cerita, ada buku mata pelajaran, dan itu saya siapkan satu meja untuk mereka tempati membaca. Ya. Lalu pada saat ibu mengajak mereka membaca, adakah yang langsung mengikuti ibu atau semuanya acuh tak acuh? Iya Bu, kalau saya lihat hanya 2 atau 3 orang saja yang mengikuti ketika diajak untuk membaca. Ya, baiklah. Ketika ibu mengajak anak-anak untuk membaca, lalu apa yang ibu lakukan pada saat anak-anak membaca? Ketika mereka membaca, Bu, saya mengamati mereka. Kadang juga saya menemani mereka untuk membaca, dan ketika sudah membaca itu saya suruh untuk menuliskan apa yang dibaca dan saya tampilkan di depan. Ya, baik Bu. Jadi permasalahan ibu di sini adalah ketika waktunya untuk berliterasi membaca, anak-anak tidak banyak yang berminat. Kemudian ketika ibu sudah berusaha untuk mengajak mereka, ternyata juga muridnya tidak semua mengikuti. Nah, lalu tadi ibu punya teknik yang sangat unik menurut saya, dan itu sangat luar biasa, bahwa ibu menemani mereka di situ. Dari trik yang ibu lakukan ini, apalagi yang bisa ibu lakukan supaya anak-anak ini bisa tertarik untuk bergabung dengan ibu dalam membaca? Ya Bu, selain yang saya sudah lakukan itu, yang terpikirkan dalam benak saya Bu, saya akan membuatkan atau menyiapkan kursi itu di luar, ya, untuk mengajak mereka membaca, dan saya akan memberikan penghargaan atau
sesuatu yang apa ya, mungkin bisa meningkatkan minat mereka, mungkin memberikan stiker yang tidak membaca satu buku dalam seminggu, itu yang sempat saya pikirkan. Mungkin masih ada lagi yang menurut ibu itu bisa membangkitkan semangat minat baca murid, misalnya seperti tadi ya, ibu duduk di situ lalu mulai dengan membaca, lalu memberikan apresiasi, menampilkannya di depan, itu sangat luar biasa. Dan kalau saya sangat setuju dengan hal itu, Bu. Nah, selain tadi ibu sudah sampaikan, apakah masih ada lagi? Nah, untuk sampai saat ini, Bu, itu yang bisa saya berikan, yang ingin saya coba. Mungkin dari situ akan minat mereka akan membaca. Iya, dari dengan membaca, lalu memberikan apresiasi, menampilkannya di depan, itu sangat luar biasa. Dan kalau saya sangat setuju dengan hal itu, Bu. Nah, selain tadi ibu sudah sampaikan, apakah masih ada lagi? Nah, untuk sampai saat ini, Bu, itu yang bisa saya berikan, yang ingin saya coba. Mungkin dari situ akan minat mereka akan membaca. Iya. Dari rencana-rencana ibu ini, dari rencana aksi minat-minat ibu yang mau ibu lakukan ini, itu saya sangat setuju dan menurut saya itu hal yang sangat luar biasa idenya. Jadi nanti dari ide-ide itu ibu, apakah ibu bersiap untuk bertanggung jawab untuk melakukan itu semua? Ya, Bu, saya sudah berencana dan saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Iya, kalau sudah disertai dengan niat dan punya rencana dan bersedia untuk bertanggung jawab, saya kira itulah solusi dari permasalahan yang ibu hadapi hari ini saat ini. Ya, ya. Bagaimana dengan perasaan ibu saat ini setelah bercerita? Ya, perasaan saya hari ini, Bu, setelah saya berkomunikasi dengan ibu tentang permasalahan yang saya hadapi, perasaan saya menjadi beban saya berkurang, jadi ada rasa plong, karena saya rasakan ternyata ada solusi yang bisa saya lakukan untuk mereka, Bu. Baik kalau begitu, saya sangat bersyukur ibu mau berbagi cerita dengan saya. Dengan begitu ibu lebih plong, lebih lega dari beban masalah ibu. Saya juga merasa terbantu dengan sharing ibu. Saya juga akan mendapatkan pengalaman baru dan ide-ide baru yang ibu share kepada saya. Nah, baik Bu ya, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Saya berterima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore Bu, terima kasih Bu. Oke, Ibu Maya, ya Bu, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Betul sekali Bu. Ya, bagaimana hasilnya Ibu? Hasil tadi coaching saya sudah berhasil menceritakan permasalahan yang dialami. Dia mampu terbuka kepada saya sebagai coach. Kemudian dia juga mampu untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Biasa ya Bu. Apa yang Ibu Maya sudah lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang Ibu sebutkan tadi? Ya, yang saya lakukan untuk mencapai setiap indikator yang ingin dicapai, yaitu saya berusaha untuk hadir secara penuh bersama dengan coach saya. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian saya mencoba memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya tadi. Oke, sangat luar biasa ya Bu. Setelah saya observasi, memang Ibu Maya sudah melakukan coaching yang sangat bagus. Tadi di awal observasi Ibu mengatakan bahwa ada 2 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, ya, tapi ini sudah sangat luar biasa. Ibu sudah dapat mengembangkan 3 kompetensi tadi, ya, mulai dari hadir secara penuh, jadi serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu Maya, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi
sampaikan tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yang ingin saya yang lebih spesifik tadi itu Bu, saya akan semakin berusaha untuk bagaimana hadir secara penuh ketika coach saya bercerita kepada saya, menyampaikan permasalahannya, kemudian saya sedapat mungkin lebih fokus lagi untuk mendengarkan coach saya Bu. Baik, jadi untuk kedepannya ibu akan lebih hadir secara penuh serta menjadi pendengar yang aktif ya Bu, sehingga coaching pada saat melakukan coaching ibu dapat secara leluasa menyampaikan hal yang mereka hadapi. Ya betul sekali. Baik, nanti Ibu Maya kita akan bertemu lagi untuk proses pengembangan hal tersebut. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Dia. Terima kasih banyak Bu atas evaluasi saya untuk praktek coaching kali ini. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Adriana. Selamat siang Ibu Daniati. Apa kabar hari ini? Tuhan kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Saya dalam keadaan baik. Hari ini sesuai dengan perencanaan kita semalam, hari ini kita akan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan coaching yang akan Ibu Adriana laksanakannya. Jadi Ibu Adriana, sebelum melaksanakan coaching hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Boleh Bu? Jadi dalam pelaksanaan coaching Ibu akan melakukan coaching bersama dengan coachnya, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang Ibu sudah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah jawaban-jawaban dari coaching nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, dalam pelaksanaan coaching juga Ibu harus memperhatikan prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, prinsip coaching itu Ibu pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses terapi, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari psikolog. Ibu Adriana, sebelum coaching dimulai pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Adriana. Apa itu boleh Bu? Yang pertama Ibu, dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu Adriana ingin mengembangkan kompetensi. Dalam coaching nanti hal yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran secara umum, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa ya Ibu. Nah, ketiga kompetensi tersebut mana yang Ibu akan laksanakan secara spesifik di dalam pelaksanaan coaching. Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti hal yang akan kita spesifikkan yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi ada dua ya Bu, hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu, saya pikir itu sangat luar biasa hal yang sudah ini. Nah, dari pelaksanaan coaching hari ini Bu, kira-kira apa indikator capaian dari pelaksanaan coaching hari ini? Indikator capaian yang saya nanti Ibu bagaimana supaya coaching dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Adriana, saya ucapkan selamat melaksanakan kajian hari ini. Semoga dilaksanakan dengan baik ya Bu. Dan untuk pertemuan kita hari ini, selamat siang, terima kasih. Selamat sore Ibu Maya. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Saya baik Bu. Terima kasih Bu. Oke baik. Ibu Maya, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan? Ya, jadi Bu, saya ingin menceritakan sedikit tentang masalah yang saat ini saya hadapi dan 2 hari yang lalu itu kami baru masuk di sekolah. Lalu saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas. Kemudian di kelas yang saya tempati itu betul-betul ruangan yang seperti jarang ditempati karena berantakan, kursi juga kesana kemari, kursi ada yang sudah mulai rusak, sehingga membuat saya gundah gulana sebagai pemula untuk menjadi wali kelas lagi Bu, karena selama ini saya menjabat sebagai guru mata pelajaran saja. Jadi Ibu Maya mengalami suatu permasalahan terkait menjadi wali kelas dan juga diberikan kelas yang begitu berantakan seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu. Baik. Lalu menurut Ibu hal apa yang membuat ruangan kelas menjadi kotor dan juga berantakan seperti itu? Ya Bu, jadi ceritanya karena sebelum kami libur akhir tahun ajaran itu ditempati oleh kakak-kakak kelas yang selesai peresmian, sehingga mereka tidak sempat mungkin untuk merapikan kembali setelah digunakan, sehingga selama libur belum sempat datang dibersihkan, belum sempat datang dikelola lagi, sehingga masuk kembali itu ketika pembagian kelas saya mendapatkan kelas yang cukup kurang rapi, yang membuat saya sedikit mengganjal, sedikit kecewa dengan masuk dalam ruangan itu Bu. Baik. Jadi apa yang akan Ibu lakukan terkait kelas yang seperti itu Bu? Ya, baik Bu. Jadi rencana saya ini saya akan mengajak murid saya, karena saya sudah wali kelas sekarang, mengajak murid saya untuk bersama-sama bekerja sama untuk mengelola kelas itu untuk bisa seindah mungkin. Oke, jadi Ibu berencana untuk bekerja sama dengan anak walinya Ibu untuk bekerja sama membersihkan kelas ini supaya bersih kembali ya Bu. Ya. Oke. Lalu untuk membuat kelas sebersih seindah dulu lagi, apakah ada hal-hal lain lagi yang Ibu akan lakukan? Yang ingin saya lakukan lagi itu mengajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas untuk mulai menata kelas dengan baik, membagi peserta didik dalam pembagian tugas, bertanggung jawab di tempat itu untuk selalu mengontrol ruangan itu di bagian samping depan untuk mereka bersihkan dan rapikan. Jadi Ibu berencana untuk membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa-siswa yang menjadi Ibu agar jika kesepakatan kelas ini sudah ada maka itu akan lebih gampang ya untuk mengontrol kelas itu ya Bu. Betul sekali Bu. Ya. Baik, lalu setelah melakukan kesepakatan kelas ini apakah masih ada strategi lain yang akan dilaksanakan? Ya, strategi yang lain ingin saya lakukan adalah membuat jadwal tiket. Dengan membuat jadwal tiket ini rencananya semoga anak-anak bisa mengetahui siapa lagi yang menjaga kebersihan kerapian kelas berikutnya, kemudian mengajak murid saya untuk selalu mengecek kebersihan mereka, bekerja sama dengan kota kelas. Jadi Ibu akan membuat jadwal tiket supaya
proses membersihkan itu lebih terarah ya Bu. Iya. Jadi karena kalau sudah ada cocol berarti tidak lagi saling ini, jadi Saling mengharapkan ya. Jadi melalui job mereka akan membersihkan secara berkesinambungan, terstruktur seperti itu ya Bu. Iya. Baik. Lalu apakah ada komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Iya, saya berkomitmen bahwa saya akan selalu terus-menerus mengontrol anak saya. Dengan mengontrol itu akhirnya kelas selalu tetap dalam keadaan bersih. Saya juga berusaha untuk selalu tidak jauh dari kelas yang saya kontrol. Kemudian mengecek setiap waktu jadwal piket apakah sudah berjalan dengan baik sehingga semua aman dalam kelas. Baik, wah, luar biasa Bu ya. Dan saya sangat mendukung komitmen Ibu tersebut untuk senantiasa mengontrol kelas serta mengecek jadwal tiket yang sudah ada. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapannya Ibu. Ya, amin. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Ibu. Baik, dengan demikian kegiatan kita hari ini kita akhiri ya Bu. Baik, semoga setiap hal yang kita rencanakan kedepannya dapat terlaksana. Amin. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oke, selamat sore Bu Adriana. Selamat sore Ibu Darmiati. Bagaimana pelaksanaan coachingnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan Bu, tadi proses coaching dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Ibu, kita langsung saja bahas analis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Adriana lakukan ya, yang telah disampaikan di awal ya Bu. Apa yang sudah Bu Adriana lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan alerta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Adriana, jadi Ibu sudah merasa bahwa kompetensi yang awalnya ingin dikembangkan Bu Adriana sudah dilakukan hari ini ya. Iya betul. Dengan waktu saya mengamati tadi Bu, Ibu sudah melakukan kompetensi tersebut di dalam pelaksanaan coaching. Dan pelaksanaan coaching Ibu Adriana hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya kira-kira apa langkah yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu akan kembangkan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami ya dan memahami lebih lagi tentang alur tirta untuk melaksanakan coaching sehingga coaching selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi Bu. Jadi ini memperdalam tentang pelaksanaan coaching berdasarkan alur tirta ya. Iya betul. Apa yang akan Ibu tempuh supaya itu bisa dikembangkan lebih baik? Iya Bu, langkah yang akan saya tempuh yaitu saya akan saya akan melakukan refleksi ya terkait hal apa yang sudah baik dan juga hal apa yang perlu untuk saya tingkatkan lagi begitu Bu. Jadi Ibu akan terus berefleksi dan terus akan meningkatkan kompetensi. Baik, kira-kira rencana itu Ibu kapan akan lakukan? Rencananya Bu, saya akan lakukan secepat mungkin. Minggu depan Bu saya akan laksanakan itu. Baik, semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya dan segera mungkin bisa dilaksanakan. Baik Bu Adriana, pertemuan kita cepat ini semoga pelaksanaan coaching kedepannya kita akan bertemu lagi untuk membahas bersama ya. Terima kasih Bu Adriana. Baik, terima kasih Ibu Darmiati. Sampai bertemu.
Selamat siang Ibu Darniati. Selamat siang Ibu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ibu sendiri bagaimana Saya kabar? juga sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Darniati, kita kalau tadi malam janjian bertemu hari ini untuk membicarakan tentang ibu yang akan melakukan praktik coaching hari ini. Ya. Nah, sebelum ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Boleh ibu ya? Ya. Ibu Darniati, sebentar ketika melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah ibu sudah mengikuti atau berpedoman dari alur kita? Kemudian, apakah telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ibu? Kemudian, apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching ibu itu sesuai dengan pertanyaan berbobot yang ibu kasih? Kemudian, dari jawaban-jawaban coaching ibu nanti, apakah sudah tercapai solusi atau sudah menemukan solusi dari hasil coaching ibu terhadap coachingnya nanti. Nah, nanti juga ibu jangan lupa untuk memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum praktik coaching ini dimulai, Ibu, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Adri. Boleh Bu ya? Ya, baik. Ibu, yang pertama saya mau tanyakan adalah dalam praktik coaching kali ini, dalam melakukan coaching, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, dari coaching hari ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama itu adalah kemitraan yang efektif dan mendengarkan yang aktif serta menggunakan kalimat tanya yang berbobot. Ya, baik sekali. Ada 3 hal yang Ibu ingin kembangkan. Nah, dalam coaching kali ini Ibu mau menspesifikkan pada kompetensi apa saja? Ya, ada 2 Bu yang saya secara spesifik. Ya, Pertama itu kemitraan dan kemitraan. mendengarkan yang berbobot. Ya, baik. Masih ada, berarti ada 2, tetapi dalam praktek kompetensi masih ada 2 yang Ibu belum sebutkan. Apakah cukup 1 saja atau mau tambah lagi? Misalnya hadir secara penuh, atau Ibu mau tambahkan lagi memberikan pertanyaan yang berbobot, ataukah cukup 1 yaitu mendengarkan secara penuh dengan aktif? Jadi untuk sementara hari ini Bu cukup 1 ya. Baik, luar biasa. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang sudah direncanakan akan dilakukan, ada 1 hal yang Ibu ingin lebih spesifikkan lagi. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai hari ini adalah apa itu? Indikator ketercapaian kesuksesan hari ini Bu yaitu bagaimana si coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa, saya kira itu sesuatu hal yang sangat luar biasa Bu, dan saya sangat mendukungnya. Baik, nanti Ibu Darniati silakan melakukan coaching, lalu melakukan dengan sangat baik, sebaik-baiknya, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai ya Bu ya. Ya, dan nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi. Apakah Ibu tidak keberatan? Baik, terima kasih kalau begitu Ibu. Selamat melakukan coaching. Sampai jumpa. Ya. Selamat sore Bu Adriani. Selamat sore Ibu Darniati. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan kabar saya hari ini dalam keadaan baik Bu. Baik Bu. Sesuai dengan komunikasi kita, kita akan bertemu hari ini dan Ibu akan bercerita kira apa yang akan Ibu mau ceritakan bersama saya hari ini Bu.
positif yang masih kurang diterapkan di sekolah kami. Jadi permasalahan Ibu Adriana itu masih ada budaya positif yang kurang diterapkan di sekolah itu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan nih kita bicarakan? Saya berharap Bu, melalui pertemuan ini saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Masalah yang Ibu Adriana hadapi adalah budaya positif. Kalau boleh tahu Ibu Adriana, budaya positif apa yang menurut Ibu Adriana belum maksimal diterapkan di sekolah Ibu sendiri? Ibu, budaya positif yang belum diterapkan secara penuh di sekolah saya yaitu kebersihan di lingkungan sekolah yang belum maksimal. Dari apa yang Ibu sudah ceritakan, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa bahwa budaya positif secara khusus kebersihan di sekolah itu belum maksimal diterapkan, Bu? Ya, Bu, saya mengatakan bahwa kebersihan belum diterapkan secara maksimal di sekolah karena di sekolah kami masih ada saja siswa yang belum sadar akan kebersihan. Misalkan di lingkungan sekolah ada sampah yang ada sampah di lantai, apakah di dalam maupun di luar kelas. Terkadang siswa masih enggan untuk membersihkan secara langsung. Terkadang juga, tapi sudah ada yang bisa langsung membersihkan. Ini masih ada di antara mereka juga, tapi sudah ada yang bisa langsung membersihkan. Ini masih ada di antara mereka yang masih kurang memperhatikan hal itu. Jadi intinya bahwa belum ada kepedulian mereka terhadap kebersihan begitu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri apa penyebab mereka sehingga mereka tidak peduli dengan kebersihan? Menurut saya Bu, siswa-siswi belum peduli terhadap kebersihan karena mereka belum sadar bahwa kebersihan itu sangat penting ya. Dan juga ketika lingkungan sekolah bersih maka kita akan merasa nyaman, terlebih di dalam ruangan kelas. Ketika ruangan kelas itu bersih, tentunya bahwa kita akan merasa nyaman karena tidak ada nyamuk, karena kan kalau kotor berarti di situ ada nyamuk dan intinya bahwa kita tidak nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik Bu, jadi Ibu Adriana sudah tahu bahwa sekolah bersih kita akan merasa nyaman, tidak ada nyamuk ya. Nah, dari pemikiran Ibu Bu, kira-kira adakah solusi yang sudah Ibu lakukan atau adakah strategi yang Ibu sudah lakukan di sekolah supaya murid-murid Ibu itu bisa menerapkan kebersihan Bu? Ya Bu, menurut saya strategi yang perlu untuk saya lakukan yaitu mengkonfirmasikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru supaya mereka membantu ya, kita saling membantu untuk mendorong siswa-siswi untuk peduli terhadap kebersihan sekolah. Nah, selain dari konfirmasi kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, mungkin masih ada lagi strategi atau metode yang tepat yang Bu Adriana bisa lakukan untuk menangani masalah ini? Iya Bu, mungkin bisa dengan mengajak seluruh warga sekolah termasuk OSIS ya, berupaya untuk mereka terlibat langsung dalam mengontrol teman-teman pada saat membersihkan, bukan hanya yang membersihkan di lingkungan sekolah, di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi mereka terlibat aktif di situ dalam membantu teman-teman untuk membersihkan lingkungan sekolah. Menurut apa yang telah dikatakan saya sangat mendukung apa yang Ibu Adriana menjelaskan, bermanfaat
sangat bagus sih Bu, mudah-mudahan Ibu berhasil melaksanakannya. Kira-kira dari apa yang telah Ibu sampaikan, apa komitmen Ibu terhadap ini? Lalu saya berkomitmen untuk menerapkan saya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, secepatnya untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah dengan mengajak juga OSIS untuk membantu dalam kegiatan tersebut. Baik Bu, saya pikir solusi yang Ibu telah pikirkan sudah sangat luar biasa jika dilaksanakan secara maksimal ya Bu. Tetap semangat untuk melaksanakan sekolah Bu, semoga berhasil. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini Bu. Semoga apa yang kita bicarakan dapat perlu dilaksanakan. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Terima kasih Bu. Baik Ibu Darmiati, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Nah, bagaimana hasil dari coachingnya Bu? Ya, luar biasa Bu, saya sudah bisa melaksanakan coaching bersama coach saya hari ini, dan menurut saya Bu, apa yang saya lakukan saat ini cukup bagus, sehingga saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, nah kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal, ya. Ya, apa yang Ibu Darmiati sudah lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Yang saya lakukan dalam coaching hari ini, kompetensi yang saya lakukan yaitu mendengarkan feedback aktif. Saya sudah merasa bahwa mendengarkan coach saya hari ini secara aktif, di mana saya bisa membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Setelah Ibu sudah menyampaikan ketercapaian dari yang Ibu sudah lakukan kali ini, langkah-langkah apa saja untuk selanjutnya yang ingin dicapai untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu lakukan tadi untuk hadir mendengarkan dengan penuh, mendengarkan secara penuh dengan coach Anda. Apa yang Ibu ingin lakukan selanjutnya? Selanjutnya Bu, Ya. pertama-tama setiap selesai melaksanakan coaching, pasti kita akan merefleksikan apa yang kita laksanakan. Misalnya hari ini kita akan merefleksikan kompetensi apa yang sudah kita capai pada hari ini. Nah, dalam mengembangkan kompetensi itu tentunya kita harus banyak mencari informasi-informasi dari sumber yang lain Bu. Ya, saya kira itu ide-ide yang sangat luar biasa Bu. Ada niat untuk mau bertanggung jawab dengan membuat rencana-rencana untuk mengembangkan diri lagi. Itu sangat baik dan itu betul-betul dilaksanakan Bu ya untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, baik Bu. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya Bu, dalam pelaksanaan coaching itu bagi saya kita harus terus belajar secara terus-menerus, memperlengkapi diri kita supaya kompetensi dalam pelaksanaan coaching itu bisa kita laksanakan dengan baik. Baik, luar biasa Bu. Oke, terima kasih banyak. Saya kira sudah banyak yang Ibu sampaikan untuk rencana-rencana ke depan pengembangannya. Kita cukupkan pertemuan kita. Terima kasih banyak Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Sampai jumpa lagi ya.